Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Widarovic Sani. Saya mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan berbasis IT pada PT Bank Negara Indonesia atau BNI untuk periode 2022 sampai 2024. Analisis ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dengan pendekatan rasio serta didukung pemanfaatan sistem informasi berbasis teknologi. Adapun latar belakang dari presentasi ini yaitu industri perbankan merupakan industri yang berbasis kepercayaan masyarakat dan memiliki tingkat leverage yang tinggi. Bank juga sangat sensitif terhadap resiko kredit, resiko suku bunga, dan kondisi makroekonomi. Dalam era digital, analisis laporan keuangan tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan menggunakan sistem IT terintegrasi seperti core banking system, ERP, dan database terpusat. Oleh karena itu, penting menganalisis laporan keuangan BNI dengan pendekatan berbasis teknologi untuk melihat kinerja dan stabilitasnya. Selanjutnya, tujuan analisis. Tujuan analisis ini adalah menganalisis profitabilitas menggunakan ROE dan EPS, mengevaluasi struktur keuangan menggunakan DER, melihat tren kinerja selama 3 tahun terakhir, mengidentifikasi potensi risiko financial stress. Dengan analisis ini kita dapat menilai apakah BNI berada dalam kondisi sehat secara finansial. Oke, di sini ada slide ringkasan data keuangan. Slide ini menunjukkan ringkasan data utama selama 2022 sampai dengan 2024. Terlihat bahwa ROE berada di kisaran 12-13%, EPS meningkat setiap tahun, DER mengalami penurunan bertahap. Data ini menjadi dasar analisis lebih lanjut untuk grafik berikutnya. Selanjutnya ada grafik ROE 2022 sampai 2024. ROE atau Return on Equity mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modal sendiri. Dari grafik terlihat di tahun 2022 sebesar 13,06%, meningkat di 2023 menjadi 13,51%, kemudian sedikit terjadi mengalami penurunan di 2024 menjadi 12,8%. Namun secara umum ROE tetap stabil di atas 12% yang menunjukkan efisiensi penggunaan modal tetap baik. Oke, selanjutnya grafik EPS 2022 sampai dengan 2024. EPS atau earning per share menunjukkan laba bersih per lembar saham. Terlihat adanya peningkatan konsisten dari 2022 sampai dengan 2024 di 2024 sebesar Rp748,52. Kenaikan EPS menunjukkan pertumbuhan laba yang berkelanjutan dan memberikan sinyal positif bagi investor. Selanjutnya grafik DER 2022 sampai 2024. DER atau Debt to Equity Ratio menunjukkan tingkat leverage perusahaan. Pada industri perbankan, DER tinggi adalah hal yang wajar karena bank menghimpun dana pihak ketiga. Namun terlihat tren penurunan dari tahun 2022 di angka 6,35, kemudian 2023 6,02 dan 2024 5,79. Penurunan ini menunjukkan struktur modal semakin sehat dan risiko leverage semakin terkendali. Selanjutnya analisis dan kesimpulan. Berdasarkan seluruh analisis, profitabilitas stabil dan cukup tinggi. EPS menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, kemudian DER menurun yang berarti struktur modal membaik. Risiko finansial distress relatif rendah secara keseluruhan. BNI menunjukkan fundamental yang kuat dan memiliki prospek keberlanjutan yang baik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.